tampak semakin mewah. Anaknya naik private jet, ya. Lalu anaknya dalam 2 hari bisa menjadi ketua umum. Kalau dia nggak presiden, memang itu bisa. Jadi kejahatan itu auditlah dahulu kekayaannya. Makan soto diikutin, semua diikutin. Saya meminta sama Pak Prabowo, buktikan janji Anda hari ini bahwa Anda menggantikan Jokowi. Berarti ini sudah terjadi commercial break terhadap segala sesuatu keburukan, berganti menjadi kepemimpinan yang paten, yang mantap, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Ini ada video detik-detik di mana ada segelintir emak-emak ya, demo di depan rumah Pak Joko Widodo, bahkan menyegel. Tapi segelintir emak-emak ini nggak lama spanduk mereka itu dirampas oleh oknum orang yang tidak dikenal. Tapi yang jelas orang ini tidak suka terhadap demo yang dilakukan oleh emak-emak ini, ya, meresahkan. Hanya segelintir kok. Nggak perlu lama-lama, langsung aja kita saksikan videonya. Mana audionya, Pak? Silakan segera, ya. Barisannya kawal dulu. Barisannya rapikan dulu. Ya. Jangan tarik dulu, rapi ya. Yang sudah biasa ya. Yang belum bawa apa-apa silakan merapat di kontak. Kamu punya apa? Rapi ya, rapi walau tinggi tetap rapi. Masya Allah. Segel. Kita hari ini berada di Colomandu. Ya. Ini adalah sebuah tempat yang merupakan tempat yang akan diberikan kepada Bapak, ya, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini yang biasanya rakyat Indonesia tidak merasa keberatan apabila pemerintah pada hari ini akan memberikan, ya, semacam tambahan kepada Bapak Joko Widodo yang merupakan yang sana yang memang berdasarkan aturan sudah ada aturannya. Akan tetapi kita melihat 10 tahun daripada, ya, pengelolaan kepemimpinan Joko Widodo, kita hanya akan merelakan Colomandu ini diberikan kepada Joko Widodo manakala pengadilan bagi Joko Widodo atas segala sesuatu tindakan-tindakan hukum, baik berupa
pidana politis, termasuk diantaranya yaitu sorotan terhadap pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manakala semua itu sudah clear, maka itu berarti silahkan mau diberikan kepada Joko Widodo. Ya, Bapak Wajuda dulu mengatakan tidak berkeberatan jika Solo maju diberikan kepada Joko Widodo dengan catatan pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Joko Widodo, dari mana asalnya, yang selama beliau melaksanakan kepemimpinan selama 10 tahun atau 2 periode. Perlu dilakukan suatu tindakan keadilan atas semua perbuatan pidana, baik umum maupun politik. Ya, ini Bapak yang tadi ya, di tempat foto ya, yang foto Anda cari foto kami, lalu Anda mengejar kami kemari. Oke? Oh, ini lahan Pak Jokowi nih. Ya, setelah Pak Jokowi pensiun itu kan diberikan oleh negara ya lahan. Pak Jokowi milih di Solo kayaknya ya. Disegel. Weh. Ya, pemberian Solo Maju ini sungguh melukai hati rakyat. Perlu Anda ketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 81 ya tahun 2004 diperbarui kembali dengan Permendikbud Nomor 120 garis miring PMK titik 02 tahun 2022. Ternyata telah dilakukan perubahan yang sangat signifikan. Ya, di mana kita ketahui bahwa sifat daripada pemerintahan Jokowi senantiasa merubah-rubah suatu aturan untuk kepentingannya. Jadi undang-undang yang sudah ada dirubah dalam rangka untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan sampai termasuk dalam urusan pemberian rumah dan tanah bagi mantan presiden dan wakil presiden. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, ketahuilah bahwa yang berhak menerima tanah dan bangunan hanya kepada presiden dan wakil presiden yang turun dari kekuasaannya dengan suatu kehormatan, tidak dengan suatu kecacatan, dan negaralah yang akan memberikan ya rumah dan tanah tersebut, bahkan kelengkapannya. Anda perlu mengetahui bahwa semua ini ditanggung oleh negara. Saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui ya, sejak zaman Bapak Soeharto, bahkan Soekarno, lalu B.J. Habibie, Megawati, lalu dilanjutkan dengan Bapak SBY, tidak lebih dari 20 miliar nilai daripada bangunan dan tanah untuk presiden dan mantan wakil presiden. Akan tetapi dengan Permendikbud nomor 120 garis miring PMK titik 02 garis miring 2022, semua itu telah menjadi berlebih-lebihan. Ya, kira-kira berbunyi luas tanah dan bangunan berjumlah 1.500 untuk DKI dan silakan 1.500 diperhitungkan untuk tanah di luar DKI. Kenapa kami harus digeser ke balai kota? Balai kota itu adalah nomor 100 miliar. Sangat melukai pada pemerintahan Solo. Bangsa Indonesia Bagaimana Pak? Apa yang rakyatnya penuh dengan kemiskinan dan keterbatasan pada hari ini. Ya, sangat penuh dengan keterbatasan. Untuk air nih, air. Iya, ada air. Saya tanya, apa yang mengganggu Pak? Yang mengganggu itu adalah ya, saudara-saudara sekalian. Sebentar, ini Mbak Mulu ada apa ini? Nah, sebentar, Mbak Mulu ada apa? Ya, ada apa? Bapak siapa? Ini. Oke, kenapa Pak? Kami
orang yang paling mencintai. Ya, apakah panjenengan mencintai bangsa ini? Kalau begitu jangan larang, Pak. Ya, ini diumumkan kepada masyarakat, Pak. Ya. Saya Kapolsek Colomadu, Ibu. Oke, Pak. Oke, Pak. Sama Ibu. Ya. Ibu kegiatan ini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin, Pak. Kami sudah memberitahukan. Ya, pada hari ini akan dilaksanakan aksi, Pak. Hari ini saya belum tahu juga. Kalau itu Bapak yang salah, Bapak nggak tahu. Ya, silakan Bapak koordinasi dengan Polda, Pak. Ya, begitu aja. Iya, Pak. Hanya itu. Ya. Rumah pribadinya siapa, Pak? Saya mau tanya. Rumah pribadinya Pak Jokowi. Oke. Pak, rumah pribadinya dari siapa, Pak? Anaknya siapa, Pak? Loh, aturan dari mana, Pak? Baik. Tolong jangan kami diganggu supaya kami tidak lama. Jangan Bapak jangan galak tadi nggak apa-apa, Pak. Ya, baik. Baik, apa yang Bapak minta izinkan? Apa, Pak? Ibu, saya mohon jangan di sini. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ini tempat umum, pekerjaan umum, mengganggu Loh, Pak, kami tidak masuk ke dalam. Bapak tidak bawa orang yang sedang bekerja. Bapak, tugas Bapak itu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Polisi telah lama senantiasa represif kepada masyarakat, ya. Jangan, Pak, jangan represif. Tidak boleh represif, Pak, yo. Ini kami mencintai Indonesia, Pak, ya. Kami meminta, dengarkan, kami meminta pemerintah itu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Jokowi, ya. Bentar dulu, saya dengar dulu, Pak. Lalu melakukan segala macam tindakan yang berkenaan dengan penegakan keadilan terhadap semua kejahatan, baik kejahatan umum maupun kejahatan politik, bahkan diduga dan pengkhianatan. Spanduknya tadi ya dirampas. Ibu siapa? Siapa yang rampas? Yang jelas itu orang yang tidak suka, ya, yang tidak suka dengan emak-emak ini, membuat gaduh, ya, rusuh segelintir emak-emak ini. Ini titipan siapa? Kita nggak tahu, ya, titipan si Abah atau titipan kaum 16%. Kalian ngancam-ngancam negara. Kenapa saya mau tahu? Siapa yang tadi sudah mendorong? Kenapa tahu hasilnya sama mama? Kami dipulangkan. Apa di sini kembalikan? Jangan Bapak. Cara lama tidak berlaku. Presidennya bukan Jokowi. Presidennya adalah kamu. Kami pendukung Prabowo. Kami pendukung Prabowo. Tolong saksikan apa harus diberitahu kami. Kelas 3 kali berkuasa masih saja jahat rakyat. Kamu di mana? Jangan seperti itu. Kalian jahat sama rakyat. Saya tidak mau ya Pak. Saya masuk ke soal baik-baik. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah mendorong teman-teman kami. Jatuh.
Bapak tebak pilih. Bapak benci dengan kami. Ya, Bapak benci dengan kami. Ya, semua. Pejuang di Jakarta. Ya, pejuang. Kami dari kami di Intel, kami sudah tahu, Pak. Ya. Lari makan soto di Intel. Mau ngapain, Pak? Dari kemarin, Pak. Ya. Dari tempat kami tinggal di Intel, mau ngapain, Pak? Bapak tidak berbahaya. Tidak berbahaya, Pak. Kami mencintai Indonesia. Anda menyerah nanti. Jika tidak ada mak-mak, negara ini tidak akan aman, Pak. Ya. Mahasiswa sudah tidak ada. Kalau hanya beberapa gelintir yang berada, hanya mak-mak yang turun. Bapak mau lihat? Saya uji dulu di sini, Pak. Hah? 2 tahun. Ini, 25 tahun. Ya, turun. Kami bangsa Indonesia. Pak, polisi tolong. Beraninya mak-mak, Pak. Tapi air-air ini bukan pas semakin mewah. Anaknya naik private jet, ya. Lalu anaknya dalam 2 hari bisa menjadi ketua umum. Kalau dia nggak presiden, memang itu bisa. Jadi kejahatan itu auditlah dahulu kekayaannya. Lalu lihat, lakukan perbuatan hukum terhadap tindakan-tindakannya, baik pidana umum maupun pidana politik. Termasuk yang menjadi sorotan, Pak, pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, saya merasa anak saya susah dapat pekerjaan, Pak. Saya merasa saudara-saudara saya susah cari makan, Pak. Ya, negara ini kaya raya, Pak. Bagai surga, sekian surga. Tapi kita ini semua bohong karena pengelolaan yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang digelapkan? Bagaimana, Pak? Saya mau tanya. Kaya luar biasa, tapi nggak punya apa-apa. Utang membludak. Jokowi meninggalkan utang 8.000 triliun, Pak. Mau bayar pakai apa, Pak? Sampai mampus pun nggak bisa kita bayar, Pak. Lalu Bapak dengan begitu buatan kami yang penjahat begitu. Intel di mana-mana mengikuti kami, lagi makan soto diikutin, semua diikutin. Saya meminta sama Pak Prabowo, buktikan janji Anda hari ini bahwa Anda menggantikan Jokowi. Berarti ini sudah terjadi commercial break terhadap segala sesuatu keburukan, berganti menjadi kepemimpinan yang paten, yang mantap, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Kukurnia. Saya tidak akan pulang jangan kembalikan sampai ada tahun yang satu itu tidak lihat. Lihat saya sendiri merasakan. Ya, itulah pemirsa, segelintir emak-emak yang demo di depan lahan pemberian negara untuk Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi pensiun, lahan itu diberikan oleh diberikan negara kepada Pak Joko Widodo. Emak-emak yang tidak terima. Ya, siapa yang menyisipkan emak-emak ini? Yang jelas emak-emak ini titipan, ya. Titipan siapa? Ya, apakah titipan si Abah? Apakah titipan kaum 16%? Kita tidak tahu. Yang jelas yang seperti ini memprovokasi, membuat gaduh, ya. Gak ada gunanya. Aduh, mendingan di rumah, ya, masak, siapin makan, aduh, beres-beres rumah. Ini banyak aja tingkahnya emak-emak ini. Aduh, ya, cukup sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Jangan mau terprovokasi, jangan mau kita diadu domba, ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.